Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nisa Istiani, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Darut Tauhid, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan membahas tentang pengantar hukum Indonesia. Ada 5 pokok yang akan dibahas, yaitu yang pertama pengertian dan sejarah pengantar hukum Indonesia. Yang kedua, pengantar hukum Indonesia dalam istilah bahasa Belanda. Yang ketiga, sejarah tahapan tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Yang keempat, materi yang disampaikan dalam pengantar hukum Indonesia. Yang kelima, istilah-istilah dalam hukum. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian pengantar hukum Indonesia. Menurut Hartono Hadisuto, yaitu digunakan untuk mengantarkan setiap orang yang ingin mempelajari aturan-aturan yang sedang berlaku di Indonesia. Pengantar hukum Indonesia merupakan basis atau mata kuliah dasar yang tidak bisa ditinggalkan oleh seseorang yang ingin mempelajari keseluruhan hukum positif di Indonesia. Pengantar hukum Indonesia terdiri dari kata pengantar dan hukum Indonesia. Pengantar berarti membawa ke tempat yang dituju mempelajari masalah-masalah dan cabang-cabang hukum di Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu sejarah pengantar hukum Indonesia, yaitu pada prakemerdekaan ada masa VOC tahun 1602 sampai 1799. Pada masa ini meliputi monopoli pelayaran dan perdagangan, mengumumkan perang, mengadakan perdamaian dan mencetak uang. Lalu ada masa Besuiten-Regerings tahun 1844 sampai 1855. Pada masa ini dimulai peperangan politik agraria. Lalu ada masa Regerings-Reglement atau RR tahun 1855 sampai 1926. Berhasil diundangkan 1. Kitab Hukum Pidana untuk golongan Eropa melalui S 186655. Yang kedua Allgemeine Polite Strafreglement sebagai tambahan kitab hukum pidana untuk golongan Eropa. Yang ketiga, kitab hukum pidana orang bukan Eropa. Yang keempat, Politi Strafreglement bagi orang bukan Eropa. Yang kelima, Wetboek van Strafrecht, yaitu yang berlaku bagi semua golongan penduduk melalui S1915732 berlaku 1 Januari 1918. Lalu ada masa Indische Staatsgreling tahun 1926 sampai 1942. Masa ini berdasarkan pasal 163 IS penduduk dibagi menjadi 3 golongan. Menjadi 1 golongan Eropa hukum Eropa, 2 golongan Timur Asing sebagian hukum Eropa dan sebagian hukum adat, 3 golongan pribumi hukum adat. Nah, lalu ada masa Jepang atau Osamu Seirei. Peraturan-peraturan yang digunakan untuk mengatur pemerintahan dibuat dengan dasar Gun Seirei melalui Osamu Seirei. Lalu ada sejarah pasca kemerdekaan, yaitu pada masa tahun 1945 sampai 1949. Masa ini berlaku konstitusi RIS. Lalu ada masa tahun 1950 sampai 1959. Pada masa ini berlaku Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS. Nah, lalu ada masa tahun 1959 sampai sekarang atau sampai saat ini. Berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, kita kembali ke UUD 45. Tata hukum yang berlaku adalah tata hukum yang terdiri dari segala peraturan masa 1950 sampai 1959 dan segala peraturan yang berlaku berdasarkan pasal 2 aturan tambahan dan peraturan yang dibentuk setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Nah, yang kedua, pembahasan yang kedua, pengantar hukum Indonesia dalam istilah bahasa Belanda, yaitu Inleiding tot het Positiviteit van Indonesië. Pembahasan yang ketiga, yaitu sejarah tahapan tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Dalam sejarahnya, perundang-undangan di Indonesia mengalami beberapa kali perubahan, mulai dari pembentukan undang-undang di Indonesia, khususnya sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945, serta sebelum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, serta pembaruannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, mulai dari ketetapan MPRS Nomor 20 MPRS 1966, ketetapan MPR Nomor 3 MPR 2000, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, tata urutan perundang-undangannya diatur dalam yang pertama,
TAP MPRS nomor 20 MPRS tahun 1996 tentang Memorandum DPR GR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia. Urutannya yaitu 1 UUD 1945, 2 Ketetapan MPR, 3 UU, 4 Peraturan Pemerintah, 5 Keputusan Presiden, 6 Peraturan Pelaksana yang terdiri dari Peraturan Menteri dan Instruksi Menteri. Ketentuan dalam TAP MPR ini sudah tidak berlaku. Yang kedua, TAP MPR nomor 3 MPR tahun 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan undang-undang. Berdasarkan ketetapan MPR tersebut, tata urutan perundang-undangan RI yaitu 1. Undang-Undang Dasar 1945, 2. TAP MPR, 3 UU, 4 Peraturan Pemerintah pengganti UU, 5 PP, 6 Kepres, 7 Peraturan Daerah. Ketentuan dalam TAP MPR ini sudah tidak berlaku. Yang ketiga Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan ini, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Undang-undang atau Perpu. 3. Peraturan pemerintah. 4. Peraturan presiden. 5. Peraturan daerah. Ketentuan dalam undang-undang ini sudah tidak berlaku. Dan yang terakhir yaitu nomor 4, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, 2. Ketetapan MPR, 3. Undang-undang atau Perpu, 4. Peraturan Presiden, 5. Peraturan Daerah Provinsi, 6. Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Lalu pembahasan yang keempat yaitu materi yang dipelajari dalam pengantar hukum Indonesia. Nah, diantaranya adalah 1. Bidang hukum perdata. Menurut Sujono Sukanto, hukum perdata adalah bagian dari hukum privat yang membahas tentang hubungan hukum antara individu atau badan hukum. Yang kedua, bidang hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Yang ketiga, ada bidang hukum tata negara. Menurut Schouten, definisi dari hukum tata negara adalah suatu aturan yang mengatur organisasi dalam negara. Ruang lingkupnya berupa seluruh organ negara, hak serta kewajiban, hubungan, serta tugas masing-masing dalam melaksanakan tugas kenegaraan. Lalu yang keempat, bidang hukum adat. Hukum adat adalah keseluruhan kaidah-kaidah atau norma baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang berasal dari adat istiadat atau kebiasaan masyarakat. Yang kelima, bidang hukum perusahaan, hukum dagang, hukum pajak. Hukum perusahaan merupakan keseluruhan aturan hukum yang mengatur kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh bentuk usaha atau aturan bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan ekonominya. Lalu ada hukum dagang, adalah hukum yang mengatur hubungan antara suatu pihak dengan pihak lain yang berkaitan dengan urusan-urusan dagang. Lalu ada hukum pajak, adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hak dan kewajiban serta hubungan antara wajib pajak dan pemerintah selaku pemungut pajak. Lalu ada bidang hukum agraria. Hukum agraria adalah bagian dari hukum yang mengatur tentang pertanahan, pemilikan tanah, dan pemanfaatan tanah. Lalu ada bidang hukum acara. Hukum acara pada umumnya mengatur cabang-cabang hukum yang umum seperti hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Lalu ada bidang hukum Islam. Menurut Muhammad Daud Ali, hukum dapat dimaknai dengan norma kaidah ukuran, tolak ukur, pedoman yang digunakan untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitarnya. Lanjut ke pembahasan yang kelima, yaitu istilah-istilah dalam hukum. Ada advokasi, adalah tindakan untuk mempermasalahkan suatu hal atau ide atau topik tertentu. Lalu ada adjudikasi atau adjudication, adalah penyelesaian perkara atau sengketa di pengadilan atau pengambilan keputusan. Lalu ada akta notaril, akta yang dibuat di hadapan dan di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Ada alibi, adalah bukti bahwa tersangka berada di tempat lain pada saat perbuatan hukum terjadi. Lalu ada arbiter, orang perseorangan yang netral yang ditunjuk untuk memberikan putusan atas persengketaan para pihak. Lalu ada culpa. Culpa adalah merujuk pada kelalaian dalam melakukan suatu tindakan.
Lalu ada delik. Delik merupakan mengacu pada suatu perbuatan yang melanggar hukum, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Lalu ada dolus, merujuk pada kesengajaan dalam melakukan suatu tindakan. Ada eksepsi, adalah suatu jawaban yang merupakan tangkisan di luar pokok perkara. Lalu ada eksekusi, adalah pelaksanaan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, dan istilah-istilah lainnya dalam hukum. Alhamdulillahirrabbilalamin, selesai sudah pembahasan mengenai pengantar hukum Indonesia. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.